Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kalau pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh, Doa Pagi, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau tundukkan kepala sebentar untuk berdoa mengawali acara pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami masih hidup. Itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Sebab itu kami mau belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayatnya yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Konteks daripada ayat ini adalah tentang karunia roh. Roh Kudus, roh Allah, yaitu pribadi Allah sendiri. Roh Kudus menolong umat Tuhan bekerja dalam gerejanya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah bernubuat. Dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ketiga tadi, kita dapat melihat arti dari nubuat yang disebut juga glosari dalam bahasa Yunani. Mempunyai arti firman atau ucapan dari Allah yang diperkatakan oleh hambanya untuk menyatakan kesalahan, memberi penghiburan, atau untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Sebagai contoh tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang belum terjadi. Puji Tuhan. Tuhan memakai orang untuk bernubuat karena digerakkan, didorong oleh pekerjaan Roh Kudus. Hal itu tertulis dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Tetapi pagi ini firman Allah tidak hanya terfokus kepada nubuat saja, tetapi tujuan firman Tuhan yang dapat kita lihat adalah firman Allah untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Sehingga gereja, jemaat Tuhan menjadi dewasa secara rohani. Supaya firman Allah tertanam di dalam hati, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah rohani. Sebagai satu contoh dalam Alkitab, bagaimana Roh Kudus bekerja, yaitu membangun, menghibur, dan menolong jemaat Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dari pembacaan Kisah Rasul 9 ayat 31 ini, kita lihat bahwa Roh Kudus bekerja sehingga jemaat dibangun, dihibur, bahkan ditolong. Keadaan jemaat menjadi damai
tidak ada perpecahan. Jumlah jemaat bertambah dan jemaat menjadi pelaku firman Allah karena mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Ini merupakan contoh yang baik. Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab itu juga diilhamkan oleh Roh Kudus untuk beberapa maksud, yaitu dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Melalui pembacaan ayat di atas, kita dapat melihat tujuan firman Allah adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebab itu, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, siap melakukan firman Tuhan, menerima firman Allah dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus dan rindu untuk membaca, belajar kehendak daripada Tuhan, sehingga kita menjadi dewasa rohani, bertumbuh ke arah Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini, ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPDI Budi Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan.
boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.